Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, kita bertemu ya dalam Vicon yang pertama ini. Ya, Insya Allah nanti minggu depan kita adakan lagi Vicon ya untuk mengejar ketertinggalan beberapa minggu yang sebelumnya. Ya, saudara-saudara yang hadir dalam forum ini saya sangat apresiasi sekali dengan baik ya. Ya, kurang lebih ada 20 orang yang hadir dalam forum Vicon ini ya. Dan Vicon ini nanti akan saya unggah untuk menjadi bahan diskusi bagi yang tidak sempat untuk menyimak ya Viconnya ya. Dan juga seperti biasa saudara-saudara karena Universitas Siber Asia ini menghadirkan pembelajaran online yang sangat fleksibel ya kan, maka semua materi bisa didokumentasikan secara digital ya. Sehingga yang ketinggalan, yang kepingin mengulang bisa mengakses materi kapanpun ya dan dimanapun seperti itu. Kemudian saudara-saudara, ada hal yang juga membanggakan ya kan dari Unsia ya, bahwasanya Universitas Berasia insya Allah menyelenggarakan wisuda pertama di bulan Mei 2024 ini ya. Kemudian senior-senior Anda yang telah lulus ya kan dari prodi SI itu juga sudah ada ya. Sudah ada kurang lebih 6 sampai 8 orang yang lulus ya dari sidang tugas akhirnya. Nah, sidang dan topik-topik tugas akhirnya anak-anak sistem informasi ya itu sangat bagus-bagus semuanya ya terkait dengan juga pengembangan teknologi informasi ya. Ada yang membuat security juga ada yang membuat e-business juga ada yang membuat database juga ada, data science ya dan lain sebagainya ya. Jadi Anda saudara-saudara kan untuk persiapan tugas akhir ya, saya pikir Anda bisa mulai dari sekarang ya. Dan Anda juga bisa menyiapkannya lebih awal agar nanti tugas akhir Anda ya kan itu dikerjakan optimal selama 1 semester selesai ya. Siap saudara-saudara kira-kira untuk tugas akhir ya Anda semuanya? Halo? Ya, insya Allah siapa? Ya. Ya. Baik, manajer ya sebentar ya, manajer. Ya. Ya. Ya, oke, oke, tunggu sebentar. Saya nanti standby ya, lagi ngajar. Ya. 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 Nah, saudara-saudara, salah satu prasyarat Anda nanti menyelesaikan tugas akhir ya kan, pastikan ya ini semua mata kuliah yang Anda ambil itu lulus ya, tidak ada nilai D. Ya, ini sangat penting saya sampaikan. Jadi pastikan yang nilainya D itu diulang ya, diulang dan tidak ketinggalan ya. Kemudian ya minimal nilainya C lah ya, minimal nilai kelulusan di Universitas Berasia ini ya. Kemudian juga sudah melakukan kerja praktek ya. Sudah ya sebagian ya, Anda semua ya. Nah, oke, kalau sebagian sudah, maka tinggal bikin laporannya dan melakukan sidang tugas akhir dengan itu Kak Sekprodi ya atau juga dengan dosen ya. Kemudian juga Anda ya kan sudah menempuh minimal 138 SKS ya. Coba SKS-nya dicek ulang apakah SKS-nya ada yang kurang di semester-semester yang telah dilalui ya. Pastikan tidak ada SKS yang ketinggalan ya. Seperti sekarang ini saudara-saudara ya kan, Anda semua sudah mengambil semua ya mata kuliah yang wajib semester ini ya di semester ini. Saudara-saudara sudah diambil, Sudah, Pak. sudah ya. Nah, ya pastikan jangan ada ketinggalan ya. Dari Aditya ya, Aditya ya, Andika, Pian ya, pastikan tidak ada ketinggalan mata kuliah yang diambil ya. Karena itu Anda perlu konsultasi ke PA, dosen PA kan, betul nggak Pak, Bu, mata kuliah ini sudah semuanya saya ambil ya. Kemudian ada nggak mata kuliah yang perlu diulang di semester genap ini dari semester-semester genap sebelumnya ya, supaya nanti tidak menjadi penghambat waktu Anda mau sidang tugas akhir ya. Karena banyak kejadian ya mahasiswa itu dia sudah menempuh lebih dari 138 SKS ada tapi ketinggalan mata kuliah wajib. Nah, ini jangan ya. Jangan sampai ketinggalan mata kuliah wajib. Mana yang harus diambil mata kuliah wajib ya. Mata kuliah wajib ini wajib diambil ya, baik mata kuliah wajib universitas maupun juga wajib program studi ya. Pastikan tidak ada ketinggalan sehingga Anda bisa lancar ya, tidak ada kendala nanti tugas akhir ya. Kemudian pastikan tidak ada nilai D ya. Kalau ada nilai D segera diulang ya.
Kemudian kalau ada nilai C, ya ya mungkin kalau diperlukan diulang, ya diulang, ya. Karena C itu batas minimal kelulusan dari setiap mata kuliah, ya. Eh, Tadi ada yang raise hand, ya. Siapa tadi yang raise hand? Silakan. Pak, Mas Iya, Adit. saya mau tanya Pak soal KP Pak. Kan kalau di KP itu kan Pak 90 ya Pak yang di batasan oleh prodi. Kalau kita ambil di semester 5 itu kan kurang 6 Pak. Kan dia harus kayak harus antara gitu. Sedangkan kalau antara kan sebagian dari kita ada yang ikut jalur beasiswa juga Pak. Jadi kan kalau yang ikut beasiswa kan kita nggak bisa Pak ikut antara Pak karena kan tidak boleh kan Pak yang ikut antara mengajukan beasiswa gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Kira-kira Pak. oke. Masukan Anda bagus sekali, ya. Eh, Semester antara itu boleh diikuti siapapun yang dapat beasiswa maupun yang tidak dapat beasiswa, ya. Nanti saya cek dulu ya, itu masukan Anda ya. Ya, Jadi Anda baik Pak. boleh, ya. Semester antara itu boleh, ya. Persyaratan mengikuti KP apa? Ngambil KP. 90 SKS Pak. Nah, semester 5 Anda sudah 19, bisa 19 kan enggak, Aditya? 86, 84 Pak. Kurang sedikit ya. 84. Ya, kurang sedikit ya. Jangan kalau kalau KP tidak disarankan mengambil semester pendek karena waktunya sangat pendek. Betul kan? Ya, Ya, ya KP maksudnya Pak usahakan di biar pas normal sembilan semester. puluh aja Pak gitu Pak. Semester Hah? pendek. Jadi setelah semester pendek selesai kan langsung ke semester 5 jadi langsung ambil KP gitu Pak. Oh, boleh, boleh. Itu boleh, nggak ada masalah. Ya, itu bagus ya. Boleh. apa nggak ada kebijakan Pak boleh di bawah 90 tapi tidak ada syarat mata kuliah yang mengulang gitu Pak. Ya, 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 Jadi biar nggak mengikuti KP tapi semester 5 kita udah bisa ambil KP gitu. ya, ya, ya. Ya. Nanti semester 6 kan ngambil KP-nya ya. Setelah mengikuti semester antara kan. Hmm. Justru Jadi kalau bisa dengan pengambilan udah di atas 80 tapi masih di bawah 90 bisa mengambil KP di semester 5 Pak, diganjil. Ganjil. Persyaratan kan minimal 90 tuh, 19 KS betul kan? Iya Pak, apakah nggak ada kebijakan itu boleh mengambil yang penting di atas 80 tapi tidak ada Oh, mata jangan. kuliah yang mengulang gitu. Kalau itu standar ya, standar 90, 90. Jangan ditawar itu standarnya ya. Standar 90 ya. Jadi ya kalau Anda menawar ke 80 jangan, karena itu kan berlaku di semua perguruan tinggi ya, gitu. Nah, cuman sama kalau itu Pak. bisa selesai di semester 5 90 SKS itu, maka Anda kan bisa mengambil KP di semester 6 ya. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Anda juga masih bisa mendapatkan kesempatan ya dengan apa? Dengan namanya semester 5 itu kan boleh mengambil MSIB ya, magang studi independen ya. Boleh ya. Pak, semester 5 itu kan sudah diperkenankan mengambil kerja praktek eh, sebagai mata kuliah, tapi bukan dipenuhi sebagai kerja praktek ya. Sebagai mata kuliah boleh ya. Gitu ya, Saudara itu tadi Aditya ya. Sama Halo. itu Pak kalau untuk TA Pak. Nah, kalau TA Kalau untuk minimal TA berapa itu persyaratannya? 100 enggak berapa? Pak yang saya pertanyakan 144. Ya kalau untuk itu saya udah tahu. Maksudnya kalau untuk kayak yang terbit jurnal Pak untuk Ya, ya. platform penerbitannya itu bebas apa harus Gini. disesuaikan dengan Ya, UKM Pak? untuk publikasi, makalah publikasi nanti akan ada ketentuan baru. Ya, ketentuan barunya adalah Anda nanti dibimbing oleh pembimbing. Ya, publikasi tidak dilakukan oleh mahasiswa, tapi dilakukan oleh dosen. Ya, jadi Anda jangan khawatir. Ya, yang penting topik tugas akhirnya dulu aja. Jangan berpikir publikasi dulu. Ya, publikasi itu diizinkan oleh dosen pembimbing tugas akhir jika memenuhi beberapa kriteria. Ya, jadi Anda itu fokus saja membuat tugas akhir dulu, ya, supaya Anda tidak terbebani. Karena kenapa, saudara-saudara? Itu menjadi beban bagi mahasiswa karena harus mencari jurnalnya, bikin papernya, ya, dan membayar itu kan sulit, ya. Jadi itu opsi, ya. Publikasi itu hanya opsi yang sudah itu memenuhi beberapa persyaratan atau kriteria, ya. Gitu ya, saudara-saudara ya. Jadi jangan Berarti dijadi TA-nya kalau terbebani. membuat jurnal boleh ya Pak? Hah? Untuk tugas akhir membuat jurnal boleh Pak? Setelah skripsi, ya. Panduan yang baru ini sedang kami siapkan, skripsi dulu.
Kalau skripsinya nanti tulisannya bagus, topiknya ada sesuatu yang baru nanti diizinkan untuk publikasi. Jadi Anda tahapnya adalah untuk publikasi itu harus lulus dulu buku sidang skripsi, ya. Yang baru ya, panduan yang baru bukan panduan yang kemarin, ya. Karena kemarin kita revisi bersama-sama dengan para dosen, ya. Jadi pastikan kalau Anda mau publikasi, ya, pastikan sudah memiliki topik tugas akhir, sudah bimbingan tugas akhir, sudah menyusun buku skripsi, sudah presentasi sidang, nanti di sidang akan diputuskan, ya, diputuskan untuk kemana ini, ya. Ini boleh publikasi atau tidak. Nah, gitu ya, Aditya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi supaya tidak menjadi beban. Kalau Anda langsung publikasi, jadi beban bagi Anda. Anda mencari paper, bikin papernya, ya, kemudian mengerjakan apa itu sistemnya kan gitu ya, bikin sistemnya dulu. Saya ulang dari awal ya. Topik tugas akhirnya, ya, kemudian bikin sistemnya, melakukan eksperimen, pengujian data, analisis, kemudian bikin paper, cari jurnal. Jurnal juga kan nggak bisa kita kontrol, ya. Jurnalnya itu kan apa itu tidak bisa kita pastikan kapan terbitnya, ya, sehingga nanti bisa menghambat lulusan Anda. Kalau itu kita jadikan sebagai pedoman, patokan bahwa harus publikasi. Akhirnya terhambat. Nah, tapi kalau bikin buku skripsi kan enggak. Betul kan? Ya. Jadi kebijakan publikasi ini kita buat agar tidak menjadi faktor penghambat kelulusan mahasiswa, ya. Kalau Anda Pak, saya kepingin langsung publikasi, Anda bikin paper, bikin ini gitu kan. Kemudian jurnal terbit tahun depan. Gimana menurut Anda? Paling di itu Pak. Ya, yang rugi kan Wisuda Anda. dulu baru selesainya baru laporan revisi Pak. Nah, gitu. Paling enak kan buku skripsi dulu ya. Buku skripsi, Anda sudah sidang, lulus, diizinkan untuk publikasi. Jadi kan Anda tidak menjadi beban, tidak terbebani oleh waktu publikasi dengan jurnal. Gitu ya, Aditya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya oke, saudara-saudara kita lanjutkan materi kita ya mengenai apa itu keamanan sistem informasi ya, di mana apa itu eh, kita bahas pendahuluan dulu ya, saudara-saudara ya. Oke, nanti sambil kita diskusi ya, itu mengenai keamanan sistem informasi ini ya. Dan Anda juga boleh apa itu mengajukan pertanyaan ya sambil diskusi terkait dengan apapun ya, terkait dengan mata kuliah kita boleh, terkait dengan pembelajaran boleh ya, terkait dengan layanan Indonesia juga boleh ya, bebas ya. Yang penting adalah terkait dengan akademik ya. Saudara-saudara, komputer itu sudah menjadi resiko ya, menjadi satu resiko terkait dengan keamanan ya. Kenapa? Karena komputer itu sekarang adalah network, ya tidak ada komputer itu yang stand alone, ya. Teknologi komputer itu adalah teknologi jaringan, ya. Teknologi jaringan yang terkoneksi satu sama lain, ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Karena terhubung dalam satu platform jaringan, dalam satu itu metode yang namanya protokol, ya, network protokol, ya, protokol jaringan, ya. Sehingga komputer itu bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa bertukar data, bisa mengirim data, bisa menerima data, ya kan, satu sama lain, seluruh global, secara global. Jadi komputer kita ini yang terhubung dengan jaringan, ya, dengan internet, ya, terhubung dalam jaringan global, ya kan, itu sudah menjadi resiko ada yang namanya faktor keamanan, ya. Anda, saudara-saudara, sebagai ilustrasi gitu kan, Anda berjalan di kerumunan, ya, pasti kesenggol atau nyenggol di lapangan gitu ya, dan nonton bola gitu, ya, pasti kesenggol kan? Enggak. Halo, halo, Iya Pak. ya, pasti ada senggolan satu sama lain karena Anda pasti berinteraksi dengan orang, ya. Anda betul kedesak orang ya di dalam kerumunan. Anda misalkan nonton bola ya, nonton bola Indonesia Vietnam kemarin misalkan ya, itu Anda kedesak, Anda kegencet ya, Anda kedorong, Anda mendorong, Anda itu menyenggol orang ya, itu pasti. Jadi karena komputer ini berada dalam wahana gitu kan, interaksi satu sama lain dengan seluruh komputer di seluruh dunia, ya. Jadi device kita ini sudah terkoneksi secara global. Ya. Nah, apa resikonya? Resikonya adalah ya kan orang itu bisa berinteraksi dengan siapapun. Ya, tidak ada yang bisa membatasi interaksi komputer satu dengan yang lainnya.
ya. Nah, apa yang membatasi itu, saudara-saudara? Membatasi itu adalah, ya kan? Nah ini, ya kan? Yang membatasi itu adalah protokol keamanan, ya. Jadi dunia keamanan informasi itu, saudara-saudara, ya, security kan, itu sudah menjadi suatu keniscayaan, suatu resiko, ya kan, bahwa keamanan, ya, itu merupakan suatu konsekuensi logis. Ya, komputer itu terkoneksi satu sama lain. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga keamanan itu adalah merupakan suatu proses. Keamanan itu bukan suatu eh, eh, titik nadir atau titik akhir, ya, bukan suatu kondisi yang terakhir. Security itu proses, ya. Keamanan itu proses, ya. Jadi keamanan komputer itu tidak bisa, ya kan, Pak, aman. Oh, tidak bisa, ya. Komputer, gimana kondisi jaringan Anda? Aman, Pak. Oh, belum, ya. Karena Anda belum pernah diuji coba dengan threats atau attacks dengan yang lebih tinggi, ya, teknologinya, ya. Jadi pada hakikatnya, saudara-saudara, komputer itu bisa bertukar informasi satu sama lain. Hanya saja gitu kan, komputer itu yang dibatasi pengertian definisi keamanan adalah autorisasi akses, ya, terhadap komputer satu dengan komputer yang lain, ya. Jadi kalau misalkan Anda komputer kita ini terhubung jaringan gitu ya, definisi keamanan yang paling bisa diterima adalah authorization access, ya. Autorisasi aksesnya sampai di mana. Nah, itu yang paling penting, ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga keamanan itu tidak ada yang betul-betul secure. Ya, keamanan itu dianggap sebagai satu proses yang dijaga, dikembangkan, ditingkatkan, ya, kemudian dievaluasi, ya. Jadi keamanan itu kan, keamanan komputer itu sebagai suatu platform jaringan, ya kan. Tiga hal ini harus dipenuhi, ya. Dijaga, ya, dikembangkan, ditingkatkan karena apa itu cyber attack itu semakin hari semakin meningkat, ya, dan teknologinya juga semakin berkembang, ya. Kemudian dievaluasi, ya, dijaga, ditingkatkan, dievaluasi. Nah, itu ya, sehingga siklus proses daripada sistem keamanan, saudara-saudara, tidak bisa ibarat keamanan itu seperti Anda punya rumah, Anda, Pak, rumah sudah segembok, gemboknya sudah 10, Pak, aman, Pak. Nah, itu nggak bisa seperti itu, ya. Jadi keamanan jaringan komputer ini, saudara-saudara, bukan final state, bukan kondisi final. Pak, saya udah kunci gembok, gemboknya anti karat, anti geprek, anti apapun, ya, anti apapun saja kan, anti gergaji, anti apa saja, anti bahan kimia, tidak, ya. Komputer, mindset kita dalam keamanan komputer tidak seperti itu. Mindsetnya adalah komputer, ya, keamanan komputer itu adalah proses di dalam meningkatkan tingkat security-nya, ya, peningkatan tingkat keamanannya. Di mana dalam hal ini adalah peningkatan autorisasi akses terhadap suatu informasi, terhadap suatu device, terhadap suatu sistem. Seperti itu, ya. Itu, saudara-saudara, ya. Jadi definisi yang sederhana ya mengenai security, ya. Nah, saudara-saudara, nah ini ya, keamanan itu adalah proses menjaga, ya, sistem atau device kita kan terhadap, ya kan, perceived risk, ya, terhadap resiko dalam beberapa tingkatan, ya. Jadi security itu tidak bisa, ya kan, betul kita pastikan aman, ya kan. Jadi aman di level berapa? Nah, gitu ya. Jadi Anda saat ini yang bekerja di bagian network, di bagian data, di bagian di bagian sistem, ya, pengembangan sistem, ya, harus mengetahui gitu kan bahwa security itu adalah merupakan proses pemeliharaan, ya. Proses pemeliharaan, ya kan, level keamanan, ya, yang bisa diterima, ya. Saat ini komputer Anda aman, ya, karena itu virusnya, ya kan, masih bisa dikuasai. Coba kalau virusnya belum dikuasai, apa yang terjadi? Amburadul lagi, ya. Yang namanya juga attack itu juga terjadi kapanpun dan dimanapun dengan teknologi yang lebih canggih lagi, ya. Jadi security ini, saudara-saudara, tidak bisa dijadikan sebagai itu final state, ya. Security itu harus menjadi suatu pekerjaan tersendiri gitu kan, hanya khusus untuk menjaga, ya kan, resiko, ya kan, di dalam level tertentu, ya, seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu kalau kita memahami bahwa security keamanan komputer atau keamanan jaringan itu merupakan suatu proses, ya, maka, ya kan, kita harus punya yang namanya
pemahaman mengenai ya kan security itu sendiri ya. Security itu minimal ya kan memenuhi 3 faktor ini, 3 aspek yang harus dipenuhi ya. Integrity ya, availability ya kan, dan confidentiality ya. IAC ya, integritas, availability, confidentiality ya. Jadi security itu memiliki 3 komponen ini ya. Yang semua komponen ini kalau kalau kita jabarkan ya kan akhirnya itu adalah merupakan suatu prosedur ya, prosedur ya. Kemudian juga suatu mekanisme ya, bahkan juga menjadi suatu SOP, jadi satu standar ya, agar itu memenuhi 3 faktor ini ya. Integrity, availability, dan confidentiality ya. Karena ini sangat penting saudara-saudara, karena itu orang menganggap keamanan itu adalah merupakan itu penjagaan sistem atau jaringan gitu kan, yang itu final state, stand alone. Wah, itu keliru. Ya, karena keamanan itu harus dipastikan ya kan, harus kita bentuk suatu unit tersendiri agar khusus menjaga yang namanya keamanan di dalam jaringan, ya. Nah, apa itu confidentiality saudara-saudara ya? Ya, atau kerahasiaan ya. Jadi kerahasiaan itu adalah ya kan itu bisa kita artikan sebagai penjagaan privasi ya. Penjagaan terhadap otorisasi akses terhadap sistem data atau informasi ya, atau juga jaringan ya. Jadi kerahasiaan itu kalau bisa kita itu kita atur ya, penjagaan kerahasiaan kita atur ya kan, maka kita sudah memenuhi namanya aspek ya kan confidentiality ya, pembatasan terhadap privasi ya. Mana data yang digunakan untuk umum publik ya, mana yang digunakan data itu untuk internal, mana data yang digunakan untuk itu unit, mana digunakan data itu bisa diakses oleh orang tertentu. Itu semua adalah contoh-contoh daripada itu pembatasan atau pengaturan privasi, otorisasi akses terhadap data atau sistem atau informasi. Sehingga apa saudara-saudara, kalau itu kita bisa susun ya dengan teknologi, dengan juga peraturan, maka aspek confidentiality bisa kita pastikan itu tercapai. Ya. Kemudian juga saudara-saudara, kerahasiaan itu juga merupakan jaminan, ya, jaminan bahwa data itu hanya bisa diakses oleh orang tertentu, ya, oleh kumpulan orang tertentu, oleh organisasi tertentu. Nah, ya. Jadi aspek confidentiality itu saudara-saudara kan harus diperhitungkan betul ya kan. Anda sebagai perancang sistem database, sebagai perancang sistem web ya kan, mengatur mana data-data itu yang boleh diakses oleh orang-orang atau juga lembaga atau unit tertentu. Tidak semuanya ya data atau sistem itu bisa diakses oleh banyak orang. Nah, gitu ya. Kemudian juga saudara, integrity. Integrity itu adalah jaminan bahwa informasi itu asli, original, dan juga lengkap. Itu juga merupakan pemenuhan daripada aspek keamanan komputer atau keamanan informasi. Asli, informasinya adalah asli dan lengkap, ya. Jadi di dalam itu keamanan jaringan atau komputer juga informasi, saudara, data integrity itu mensyaratkan adanya akurasi dan konsistensi, ya, over life cycle, ya, over entire life cycle, ya. Data itu harus akurat dan konsisten gitu kan selama ya dalam waktu kurun yang tertentu ya, akurat dan itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Sekarang itu kan banyak sekali gitu kan data-data itu gitu kan itu data-data itu kan itu ternyata betul hoax ya. Data-data itu ternyata tidak sesuai ya. Kenapa? Karena datanya tidak akurat ya. Datanya tidak konsisten ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah merupakan aspek pemenuhan atau penjaminan bahwa di dalam kita merancang keamanan informasi, ya kan, itu harus memenuhi aspek akurasi dan konsistensi di dalam siklusnya, seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, availability, ya. Jadi availability itu adalah jaminan bahwa sistem itu mampu merespon, ya, untuk mendelivery, ya,
mengirim data atau informasi, ya kan, menyimpannya, kemudian mengolahnya, ya. Ketika data itu diakses oleh orang yang diizinkan, ya, untuk membutuhkannya, ya. Jadi availability itu adalah kan kemampuan ketersediaan, ya, kemampuan, ya kan, sistem respon untuk mengirimkan, menyimpan dan mengolah informasi, ya kan, bagi orang-orang atau juga bagi unit, bagi lembaga atau organisasi yang diizinkan untuk mengaksesnya. Nah, availability. Jadi Anda mendesain sistem informasi gitu kan, ternyata ya, keamanan Anda itu malah gitu kan membatasi akses semua orang, tidak ada yang bisa mengakses. Nah, itu bukan sistem informasi, bukan keamanan sistem informasi, ya. Jadi dengan keamanan sistem informasi itu adalah meningkatkan tingkat keamanannya, tapi juga ya kan, menjaga yang namanya proses delivering, storing, dan processing data atau informasi, ya. Jadi apa itu security itu, saudara-saudara, semakin meningkatkan performa, ya, layanan, ya. Jadi dengan security itu tidak serta-merta semua nggak boleh masuk, ya. Nah, tapi tetap ya meningkatkan tadi, ya, layanan terhadap akses data atau informasi atau sistem seperti itu, ya. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara, itulah yang sangat penting bagi kita semuanya, ya kan, bahwasanya ya itu aspek tadi itu, ya, aspek integrity, ya, availability dan confidentiality, ya, yang menjadi faktor utama dalam keamanan informasi atau juga jaringan, menjadi nanti kita diturunkan menjadi berbagai macam, boleh teknologi, boleh informasi, ya, teknologi keamanan maksudnya, ya, boleh juga menjadi suatu rule, peraturan, menjadi suatu standar, dan menjadi suatu prosedur, ya. Nah, sekarang ini saudara-saudara, semua sistem yang didevelop oleh oleh perancang-perancang teknologi informasi, ya, mensyaratkan adanya sertifikasi keamanan, ya. Sertifikasi keamanan sangat penting gitu kan, apalagi untuk dunia bisnis, ya. Semuanya harus memiliki yang namanya jaminan sertifikasi keamanan, ya. Apalagi untuk perbankan, ya, perbankan itu kan 24 jam, ya, tidak pernah berhenti melakukan transaksi, ya. Itu level security-nya kan sudah dijaga betul, ya, dijaga betul 24 jam, ya. Karena tadi, ya, pengertian adalah security itu bukan final state, ya, tapi merupakan proses, ya. Proses, ya kan, untuk pemeliharaan, ya, untuk pengamatan, ya, untuk katakanlah itu antisipasi, ya, sampai di penanggulangan, ya. Penanggulangan. Dan itu pun nggak cukup, ya. Ada yang namanya teknologi yang namanya antisipasi redundan, ya. Mengantisipasi kalau misalkan ini gagal, ya kan, ada beberapa macam prosedur-prosedur kan untuk mitigasi, ya. Jadi itu tadi sampaikan tadi, ya, itu nggak cukup, ya, sampai ke mitigation, ya. Mitigasi agar keamanan itu, ya kan, dalam sistem atau data, ya, yang akan diolah, ya kan, itu berjalan sesuai dengan kebutuhan, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, dunia kita saat ini adalah dunia yang terhubung satu sama lain, ya. Tidak ada dunia kita itu yang komputer kita itu stand alone, ya. Semua yang kita gunakan ini adalah betul bisa, ya kan, bisa kita akses gitu kan dari manapun, ya. Sehingga apa, saudara-saudara, ini menjadi sangat penting bagi kita, pemahaman kita, ya, bahwasanya kan dampak atau konsekuensi logis bahwa komputer itu terkoneksi satu sama lain gitu kan, maka, ya kan, keamanan itu menjadi sangat krusial, ya. Keamanan itu tidak hanya itu urusan dari suatu ini ya, satu orang ya, personal, ya. Tapi keamanan sekarang itu adalah menjadi isu yang di level global, ya. Dunia perbankan, dunia transportasi, dunia kesehatan, ya. Semuanya itu ya menggunakan teknologi informasi yang harus dipastikan bahwa teknologi keamanan itu harus menjadi yang utama juga diterapkan di setiap sektor ini, ya. Misalkan keamanan di dalam transportasi, ya. Kalau kita melakukan itu penerbangan, ya, menggunakan pesawat, saudara-saudara, itu kan mereka juga menggunakan teknologi informasi, ya, untuk mengatur rute penerbangan. Bayangkan kalau misalkan sistem pengatur rute penerbangan itu dirusak, ya. Ada yang namanya unauthorized access, ya. Dia mengacak yang namanya
itu rute penerbangan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kacau. Bandara itu yang awalnya gitu kan mau memberangkatkan pesawat gitu kan, karena jadwalnya itu dihack ya, rute penerbangan dihack gitu kan, maka pesawat itu nggak akan bisa berjalan. Bingung pesawat itu ya, karena pesawat itu kan boleh diizinkan terbang, landing gitu ya. Karena apa? Karena adanya suatu teknologi informasi yang digunakan sebagai tulang punggung pengaturan atau pengelolaan. Jadi, saudara-saudara, semua sistem teknologi informasi ini yang dilibatkan di berbagai macam sektor, ya kan, itu harus dilindungi dengan yang namanya security, ya. Perbankan pasti, keamanan pasti, ya. Kesehatan, nah itu pasti juga. Kenapa? Karena kan kesehatan itu ada data-data mengenai pasien, ya. Data-data pasien itu menunjukkan track record, ya kan, pengobatan atau treatment seseorang, ya, dari suatu rumah sakit, ya kan, yang itu terrecord dalam database. Orang ini punya riwayat sakit apa, ya, panu, kadas, kurap, ya kan, itu ada recordnya semua di situ. Tiba-tiba kan data ini dirusak integritinya, ya. Data itu dirusak integritinya, ya. Sehingga apa? Sehingga saudara-saudara kan data itu nggak valid, ya. Kalau data itu dirusak saudara-saudara, maka eh, riwayat pasien itu nggak bisa dijadikan rujukan untuk treatment atau juga pengobatan selanjutnya. Nah, itu salah satu contoh gitu kan, bagaimana pentingnya gitu kan, apa itu cyber security di era sekarang ini, ya. Nah, saudara-saudara, sekarang ini gitu kan, seiring dengan kemajuan teknologi informasi kan, itu juga itu semakin meningkat kejahatan, ya. Kejahatan ya di dunia cyber itu juga semakin meningkat. Ya, kita sering mendengar ada yang namanya cyber attack, ya. Kita sering mendengar yang namanya gitu kan, itu pembobolan rekening, ya, pembobolan akun, ya, pembobolan macam-macam ya kan. Karena sekarang ini berkembang namanya tingkat kejahatan ya, dari yang dulu levelnya adalah copet, itu copet manual ya, sekarang menjadi copet digital. Ya, zaman dulu kalau kita naik bis, naik kereta api, naik apa saja ya, yang itu dalam kerumunan orang gitu kan. Itu ada yang namanya bis dulu ya, saya juga pernah kecopetan dulu ya, copet. Ya. Tapi sekarang ini saudara-saudara, kalau kita lihat ya, polanya sama ya. Copet itu beraksi di kerumunan. Betul nggak? Ada nggak copet itu yang beraksi sendiri di lapangan, nggak ada orang gitu? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nah, sama juga. Copet digital itu bisa beraksi, berinteraksi karena dia berada dalam ya kan jaringan global, ya. Sama juga ya. Ya polanya sama, ya hanya teknologinya yang tinggi, ya. Orang itu bisa melakukan cybercrime, saudara-saudara. Tadi, ya, kan? Karena dia berada dalam ya kan, lautan jaringan, lautan data atau informasi, ya. Sehingga apa? Sehingga orang itu ya kan dengan kemajuan teknologi informasi gitu kan bisa ya kan melakukan ya kan berbagai macam penyalahgunaan ya. Sehingga apa saudara-saudara kan ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk diantisipasi ya. Dulu banyak sekali gitu kan itu serangan-serangan cyber ini gitu ya, mulai dari serangan kepada perbankan, ya, serangan kepada ATM, gitu kan, serangan kepada itu berbagai macam, itu berbagai macam ini ya, itu proses bisnis ya, itu semua pernah kita dengar semua dan juga pernah terjadi, ya. Sekarang ini saudara-saudara kan ada yang namanya istilah underground economy, ya. Underground economy ini juga merupakan cybercrime gitu kan. Orang-orang ya gitu kan yang menyalahgunakan teknologi informasi gitu kan untuk melakukan penyalahgunaan, ya. Underground economy. Dan ini juga sangat mengganggu, ya. Underground economy ini kita berusaha untuk mencari kelemahan sistem, ya. Kelemahan sistem itu dicari, ya, kelemahan itu dicari gitu kan untuk bisa menembus atau penetrasi terhadap satu jaringan, terhadap satu sistem database ya kan sehingga dia bisa melakukan mengambil keuntungan dari situ ya. Nah, ini underground economy ini ya sama juga pelakunya adalah siapa ya? Pelakunya adalah orang IT ya. Orang IT yang menyalahgunakan ya, menyalahgunakan keilmuannya ya dan keahliannya ya. Nah, ini saudara-saudara gitu kan contoh-contoh dari cybercrime ya. Di sini ada phishing ya, penyalahgunaan email ya, email yang yang salah gitu kan.
yang berusaha untuk memancing orang gitu kan, melakukan penjebakan ya. Jadi phishing ini kan itu sudah lama ya, dan juga mulai, tapi sudah berkurang era sekarang kan, bukan lagi phishing ya, ke arah yang lebih tinggi lagi ya. Dia menggunakan fasilitas email palsu ya untuk mendapatkan data-data yang rahasia dari orang yang menerimanya ya. Kemudian juga ada hacking ya. Hacking ini sudah masih berjalan terus ya. Pembajakan dari suatu sistem database atau juga teknologi jaringan ya. Kemudian juga ada cyber war ya. Cyber war ini gitu kan. Ya, orang berusaha melakukan penetrasi jaringan ya. Penetrasi jaringan satu sama lain ya. Kemudian juga ada Starknet, ya ini juga sama ya. Starknet juga itu orang ya kan berusaha untuk mengirimkan informasi yang tidak terkira kepada suatu jaringan, ya. Kemudian juga thread, ya. Nah, ya. Jadi saudara-saudara ya kan itu jaringan ini saudara-saudara ya kan, menjadi suatu keniscayaan ya kan agar nanti ya berkembang menjadi suatu disiplin ilmu sendiri gitu kan. Karena tadi gitu kan ya, adanya penyalahgunaan teknologi informasi untuk kepentingan kejahatan ya. Nah, saudara-saudara, sebagai pendahuluan ini dulu materi dari saya ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, ada pertanyaan saudara? Silakan. Halo, Tidak, Pak, cukup. cukup ya? Terima kasih. Oke. Ya. Saya akan lanjut ke itu, ada acara itu di sebelah ya. Kita lanjutkan minggu depan. Nggak apa-apa ya, saudara-saudara ya? Bapak, maaf Pak, kalau untuk yang saya kan masih ada mata kuliah Bapak satu lagi Pak, yang metodologi riset dan penelitian. Itu langsung lanjut Oke. pikon apa ada jadwal tersendiri Pak? Saya ini dulu, ada buka acara dulu di sebelah ya. Nah, itu kan ada jadwalnya. Jam berapa itu? Metode riset itu? Oh, Jam sore. Sore ya? Oke, jam itu ya, tunggu ya, saudara-saudara ya. Baik, Pak. Oke, ya. Oke, Coba. kita lanjutkan minggu depan, ya. Nanti saya umumkan, ya, paling tidak minimal ya 1 atau 2 hari sebelumnya, ya. Malam Pak. nanti bisa ya, malam. Malam Bisa, Pak. bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Ya, Pak. oke. Ya, ini tadi baru pendahuluan ya, pendahuluan belum ke metode-metode sebelumnya ya. Kita lanjutkan ke metode itu keamanan sistem keamanan informasi, ya. Minggu depan saudara-saudara, silakan ditunggu waktunya ya. Saya senang berjumpa dengan Anda ya. Demikian materi saya ya kan. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.